Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fikri, NIM 2134307, Prodi Teknik Informatika, dengan mata kuliah Pengantar Sistem Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan materi sistem operasi. Sistem operasi. Suatu sistem operasi akan memanfaatkan sumber daya hardware sebuah prosesor atau lebih dalam menyediakan layanan-layanannya bagi para pengguna sistem. Sistem operasi juga mengatur memori sekunder dan perangkat-perangkat I/O atas nama pengguna-penggunanya. Karena itu, apabila kita akan menguji sistem-sistem operasi, pemahaman tentang hardware sistem komputer tentu sangatlah diperlukan. Elemen besar komputer. Berikutnya elemen struktural utama. 1. Prosesor. Fungsi prosesor mengontrol operasi komputer dan melakukan fungsi pengolahan data. Apabila hanya terdapat sebuah prosesor, prosesor tersebut disebut Central Processor Unit atau CPU. Memori utama. Fungsinya menyimpan data dan program. Memori ini umumnya bersifat volatil. Memori utama juga disebut real memory atau memori printer. 3. Modul I/O. Fungsi memindahkan data antara komputer dengan lingkungan eksternalnya. Lingkungan eksternalnya terdiri dari bermacam-macam perangkat eksternal, yang meliputi perangkat memori sekunder, perangkat komunikasi, dan terminal. Sistem bus. Fungsinya beberapa struktur dan mekanisme yang melakukan komunikasi antara prosesor, memori utama, dan modul I/O. Di gambar ini menjelaskan komponen-komponen tingkat paling atas. Prosesor umumnya berada di dalam kontrol. Salah satunya fungsinya adalah melakukan penukaran data dengan memori. Register prosesor. A. User Visibly. User Visibly memungkinkan program bahasa mesin atau bahasa assembler dapat mengurangi referensi memori utama dengan mengoptimalkan pengguna register. Data register dapat diasing ke beraneka ragam fungsi oleh program. B. Kontrol dan status register. Digunakan oleh prosesor untuk mengontrol operasi prosesor dan oleh privileged routing sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Di samping register MAR, MBR, IOAR, dan IOBR, terdapat register-register yang paling penting bagi eksekusi instruksi seperti di bawah ini. 1. Program counter atau PC, berisi alamat instruksi yang akan diambil. 2. Instruction register atau IR, berisi instruksi yang terakhir digunakan. Eksekusi instruksi. A. Pengambilan fab dan pengekekusian execute instruksi. Secara umum, aksi pemrosesan instruksi ini dapat digolongkan menjadi 4 kategori sebagai berikut. Kategori pertama, prosesor memori. Data yang dipindahkan ke prosesor memori atau dari memori ke prosesor. Kategori kedua, prosesor I/O. Data dapat dipindahkan dari perangkat periferal atau ke perangkat periferal dengan melakukan perpindahan antara prosesor dengan modul I/O. 3. Kategori pengolahan data. Prosesor dapat melakukan operasi aritmatik atau logik terhadap data. Kontrol. Sebuah instruksi yang digunakan untuk melakukan perubahan pada urutan eksekusi. B. Fungsi I/O. Suatu modul I/O atau misalnya disk controller dapat saling bertukar data secara langsung dengan prosesor. Sesaat setelah prosesor dapat menginisiasi pembacaan atau penulisan dengan memori yang menandai alamat suatu lokasi tertentu, maka prosesor juga dapat membaca data dari modul I/O. Pada penulisan modul I/O, prosesor memodifikasi perangkat tertentu dan dikontrol oleh modul I/O tertentu. Interupsi. Interrupt ditunjukkan terutama sebagai cara untuk meningkatkan efisien pengolahan. Program I/O terdiri dari 3 bagian.
1. Rangkaian instruksi. Untuk menyiapkan operasi I/O aktual, bagian ini dapat mencakup penyalinan data yang akan menjadi output kedalaman buffer tertentu dan menyiapkan parameter untuk perintah perangka. 2. Perintah I/O aktual. Tanpa menggunakan interrupt, setelah perintah ini diterbitkan, program harus menunggu perangkat I/O melakukan fungsi request. Program dapat menunggu dengan melakukan pengujian secara berulang-ulang untuk menentukan bahwa operasi I/O telah selesai. 3. Rangkaian instruksi. Untuk menyelesaikan operasi, bagian ini dapat mencakup penyetelan flag yang mengidentifikasi berhasil atau gagalnya operasi itu. A. Interrupt atau siklus instruksi. Dengan adanya interrupt, prosesor dapat melakukan eksekusi instruksi lainnya sambil melakukan operasi I/O. Apabila perangkat eksternal berada dalam keadaan yang siap untuk dilayani, pada saat perangkat eksternal itu siap menerima lagi data prosesor, modul I/O untuk mengangkat eksternal tersebut mengirimkan sinyal interrupt request ke prosesor. Prosesor memberikan respon dengan menghentikan operasi program saat itu, dan kemudian bercabang ke program untuk melayani perangkat I/O tertentu, yang dikenal sebagai interrupt handler, dan melanjutkan ke eksekusi asal setelah perangkat dilayani. B. Pengolahan interrupt. Keberadaan interrupt menimbulkan sejumlah event, baik di dalam hardware, prosesor, maupun di dalam software. C. Interrupt jamak. Sehubung dengan adanya interrupt jamak, ini dapat dilakukan dua pendekatan. Pendekatan pertama dengan tidak mengizinkan interrupt pada saat interrupt sedang diproses. Pendekatan kedua dengan menyatakan prioritas interrupt dan dengan mengizinkan interrupt yang memiliki interrupt yang lebih tinggi, menyebabkan interrupt handler yang berprioritas lebih rendah untuk menginstruksikan dirinya. D. Multiprogramming. Bahkan dengan menggunakan interrupt pun sebuah prosesor tidak dapat digunakan secara efisien. Misalnya pada gambar di atas. Apabila waktu dibutuhkan untuk menyelesaikan N, operasi I/O jauh lebih lama dari kode pengguna antara dua pemanggilan I/O. Situasi yang umum terjadi, maka prosesor akan diidealkan dalam waktu yang lebih banyak. Solusi untuk masalah ini adalah dengan mengizinkan beberapa program pengguna untuk diaktifkan pada saat yang bersamaan. Hierarki memori. Peningkatan waktu di akses memori. Semakin ke bawah, semakin lebat. Semakin ke atas, semakin cepat. Kalau peningkatan kapasitas. Semakin ke bawah, semakin besar. Semakin ke atas, semakin kecil. Peningkatan jarak dengan prosesor. Semakin ke bawah, semakin jauh. Semakin ke atas, semakin dekat. Penurunan harga memori tiap bitnya. Semakin ke bawah, semakin murah. Semakin ke atas, semakin mahal. Hierarki memori. Hierarki memori yang lebih kecil, lebih mahal, dan lebih cepat diletakkan pada urutan teratas. Sehingga jika diurutkan dari yang tercepat, maka urutannya adalah sebagai berikut. 1. Register mikroprosesor. 2. SAS. Yang ketiga, memori utama. Yang keempat, cakram magnetis. Ketiga, tipe magnetis. Yang keenam, cakram optik. Memori cache. A. Motivasi. Yang akan dihadapi adalah terjadinya trade-off antara kecepatan, harga, dan ukuran. Idealnya, memori harus dibuat dengan teknologi yang sama dengan yang harus dipakai untuk membuat register pada prosesor, yang akan menghasilkan sebuah siklus prosesor. Namun, penggunaan teknologi semacam itu merupakan strategi yang terlalu mahal biayanya. Solusinya adalah dengan memanfaatkan prinsip lokalitas dengan menyediakan memori berukuran kecil dan berkecepatan tinggi yang berada di prosesor dan memori utama, yang dikenal sebagai cache. B. Prinsip cache. Prinsip elemen cache memori adalah mekanisme yang menyimpan data sekunder berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sering diakses. Memori ini merupakan memori yang berkapasitas terbatas, kecepatan tinggi yang lebih mahal dibandingkan memori utama.
1. Elemen cache memori. Elemen cache memori ada di bagian 1. Ukuran cache, 2. Fungsi pementasan oksidatif, 3. Algoritma penggantian, 4. Ukuran blok, 5. Jumlah cache 1 atau 2 tingkat. Teknik komunikasi atau I/O. Interrupt-driven I/O. Masalah yang terdapat pada programmed I/O adalah bahwa prosesor harus menunggu dalam waktu lama sampai I/O yang dimaksud siap menerima atau mentransmisikan data berikutnya. Pada saat menunggu, prosesor harus berulang-ulang memeriksa status modus I/O. Akibatnya, tingkat kinerja sistem keseluruhannya menjadi sangat terganggu. Alternatif lainnya adalah prosesor penerbitan perintah I/O ke modul dan kemudian melanjutkan lainnya setelah itu. Modul I/O akan menginstruksi prosesor untuk meminta layanan pada saat modul itu telah siap saling bertukar dengan prosesor, mengeksekusi perpindahan data seperti sebelumnya, dan kemudian melanjutkan proses sebelumnya. Teknik komunikasi I/O. A. B. Akses memori langsung atau DMA. Apabila terdapat data bervolume besar, akan dipindahkan diperlukan teknik yang lebih efisien. Fungsi DMA yang dilakukan oleh sebuah modul terpisah yang terdapat pada bus sistem atau dengan menggabungkan ke dalam modul I/O. Dalam kasus ini, teknik bekerjanya sebagai berikut. Pada saat yang akan membaca atau menulis satu blok data, prosesor mengeluarkan perintah ke modul DMA dengan cara mengirimkan informasi berikut ini. 1. Apakah rate yang akan diminta. 2. Alamat perangkat I/O yang terlibat. 3. Lokasi awal dalam memori yang akan dibaca atau ditulis. 4. Jumlah word yang akan dibaca atau ditulis. Sekian materi yang saya sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.